Halo, jumpa lagi bersama saya Geosaid. Kali ini saya akan membahas PDB sebagai indikator kebebasan ekonomi dan perkembangan negara pada materi geografi kelas 3 SMA. Simak sampai habis ya sahabat. Produk domestik bruto atau PDB didefinisikan sebagai jumlah produksi barang dan jasa dalam waktu tertentu yang dapat dihasilkan oleh suatu negara. PDB menjadi penting karena dapat melihat perkembangan perekonomian negara tersebut. Data IMF dan PBB pada peta sebaran ini menunjukkan bahwa negara maju di dunia mencakup Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Negara berkembang mencakup Indonesia, sebagian besar negara daratan Asia, sebagian negara Amerika Latin, dan sebagian negara Afrika. Sementara data tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar negara miskin global tersebar di sebagian besar daratan Afrika. Pada tabel data berikut ini, kita akan melihat bagaimana perbandingan data pendapatan per kapita dari 4 klaster perkembangan negara. Luxembourg di daratan Eropa dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita 118.001 dolar atau sekitar 1,69 miliar rupiah per tahun. Sementara PDB nominal Indonesia sebagai negara berkembang memiliki pendapatan per kapita 4.538,15 US dollar pada tahun 2022. Dan Madagaskar sebagai negara miskin di Tenggara Benua Afrika pada tahun 2021 dengan pendapatan per kapita masyarakatnya 1.599 dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Grafik di atas menunjukkan perbandingan data PDB Indonesia sebagai negara berkembang dengan rata-rata PDB negara-negara maju seiring waktu yang tampak benar-benar kontras. Grafik ekonomi terbesar dunia tahun 2022 yang dirilis Dana Moneter Internasional menunjukkan posisi teratas masih diduduki oleh Amerika dengan angka 25,35 triliun US dollar dan diikuti Cina, Jepang, Jerman, Kerajaan Persemakmuran Inggris, India, Prancis, Italia, dan Brasil. Pada tabel ranking PDB terupdate ini,
nampak bahwa Uni Eropa di urutan kedua teratas telah digeserkan oleh Cina ke urutan ketiga global pada tahun 2022 dibanding data yang sama tahun 2020. Sementara posisi Indonesia digeserkan ke ranking 17 tahun 2022 dari posisi Indonesia sebelumnya pada ranking 16 di tahun 2020. Data terupdate 2022 yang dirilis IMF menunjukkan bahwa Amerika termasuk Alaska, beberapa negara Eropa, dan Australia masih menduduki posisi tak tergoyahkan berdasarkan PDB atau GDP. Ditambah beberapa negara Eropa bagian selatan, Kanada, dan Saudi Arabia sebagai negara produsen minyak bumi. Data grafik yang dirilis Bank Dunia ini menunjukkan bahwa Amerika menjadi pemain kunci ekonomi global sebesar 23,9% dan diikuti Cina sebesar 15,8%. Grafik tersebut juga menunjukkan ke-20 negara tersebut menjadi penyumbang 79,9% ekonomi global. Kim Holmes, pakar dari Heritage Foundation, menilai kebebasan ekonomi menjadi kunci untuk kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Hidup dalam masyarakat dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi, kemiskinan yang lebih rendah, tingkat pengangguran rendah, harapan hidup yang panjang, dan lingkungan yang lebih bersih. Kebebasan ekonomi juga akan meningkatkan kesejahteraan dan mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik. Grafik di atas menunjukkan bahwa angka indeks kebebasan ekonomi Singapura sebagai satu-satunya negara maju 89,7 poin dibanding negara-negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Dalam data 14 tahun yang dirilis, Hong Kong konsisten menempati posisi atau ranking teratas tak tergantikan secara global dalam indeks kebebasan ekonomi. Kemudian disusul Singapura pada urutan kedua global. Irlandia juga menjadi negara yang konsisten bergerak maju dari posisi 27 ke peringkat 3 global. Data 2021 menunjukkan posisi Indonesia di urutan 56 secara global. The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Grafik ini menjadi catatan masa lalu dari depresiasi ekonomi Indonesia yang dalam pasca runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru di tahun 1998 hingga ke angka minus 13,13% dan menyebabkan krisis moneter atau krisis ekonomi saat itu. Grafik ini mencatat Freedom Economy Index Singapura sebagai negara maju yang stabil di urutan teratas di ASEAN. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pendapatan dari profesi ASN guru antar negara. Sebagai contoh, guru di Indonesia berada di angka awal 3 hingga 3,5 juta per bulan.
Singapura 57,8 juta rupiah per bulan, sementara Malaysia 22,5 juta rupiah per bulan. Di Prancis, gaji guru SMA berkisar antara 454 juta hingga 550 juta rupiah per tahun. Luxembourg, gaji guru SMP dengan kisaran 1,18 miliar rupiah hingga 1,62 miliar rupiah per tahunnya. Belanda, gaji guru SMP berkisar antara 606 juta rupiah hingga 1,06 miliar rupiah per tahunnya. Australia menggaji guru SD pada kisaran 620 juta rupiah hingga 883 juta rupiah per tahun. The fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire. Grafik ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan PDB Malaysia sebagai negara berkembang dan Singapura sebagai negara maju. Meskipun Singapura mengalami depresi ekonomi pada 2006 dan 2007, kemudian 2014 di bawah nol, namun kemampuan recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi jauh lebih tinggi hingga 8,8% tahun 2011 dibanding Malaysia sebagai negara berkembang yang hanya tumbuh 4,83% di tahun yang sama. Laju pemulihan ekonomi itu yang menjadi perhatian pada data tersebut. So come close, don't let go. Come closer, babe, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning. Tunggu video kami berikutnya untuk membedah indikator negara maju dan negara berkembang ya sahabat geografi Nusantara.